Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin Kamal, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, Ulangan 3, Angkatan 4, Kelompok 1. Oke, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai dua nilai berakhlak yang lain, akuntabel dan kompeten. Akuntabel dalam konteks ASN atau lebih sering disebut sebagai akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabel adalah satu, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, dan memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabel memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun panduan perilaku atau kode etik dalam nilai akuntabel adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Upaya menciptakan lingkungan akuntabel dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Adapun mekanisme terwujudnya organisasi akuntabel, yang pertama kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Kita masuk ke materi kompetensi. Kompeten atau kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Adapun pengembangan kompetensi bagi ASN dapat dilaksanakan yang pertama mandiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan bersama dengan instansi pemerintah yang lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu, dan yang ketiga bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Hal ini sesuai dengan hak pengembangan kompetensi ASN, yaitu sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau 3K. Hal ini sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jalur pengembangan kompetensi ASN ada 2 jalur. Yang pertama struktural atau kepemimpinan. ASN lebih ditekankan memiliki kompetensi view organisasi yang luas. Semakin tinggi jabatannya, kemampuan view organisasinya harus lebih luas, meliputi kemampuan kepemimpinan, termasuk teknisnya itu sendiri. Sedangkan pada jalur fungsional sebagai jalur keahlian profesional, semakin tinggi jabatannya, tuntutan kompetensi teknisnya semakin dalam. Adapun panduan perilaku atau kode etik dalam nilai kompetensi adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun perilaku kompeten dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkinerja berakhlak. Yang kedua, melaksanakan tugas terbaik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Dan yang keempat, learn, tahu kapan harus mulai belajar. Unlearn, tahu kapan harus berhenti belajar. Dan relearn, tahu kapan harus memulai belajar untuk hal-hal yang baru. Dan yang kelima, membantu orang lain. Sekian, terima kasih.